kami juga punya pengalaman tidak meluluskan film festival. Karena apa? Karena konten dan tema dari film itu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar tadi. Nah, dan yang kami pastikan kepada penyelenggara festival itu adalah penontonnya. Kewajiban dari penyelenggara festival memastikan penonton sesuai dengan kriteria dan klasifikasi usia pada film-film yang diputuskan untuk dewasa. Stand by. On the record. Sobat Antara, selamat datang di podcast Antara on the record bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, ada yang pernah perhatiin nggak ya kalau kita pergi ke bioskop ya kan untuk menonton sebuah film yang tayang duluan ini biasanya adalah tanda lulus sensor. Pernah kepikiran nggak kenapa sebuah tayangan tersebut bisa dinyatakan lulus sensor? Seperti apa sebetulnya proses kerja-kerja di balik layar yang membuat tayangan itu akhirnya bisa dinikmati nih, layak gitu ya untuk dinikmati untuk publik. Nah, hari ini Sobat Antara, kita akan membahas tentang itu, tentunya bersama dengan ahlinya, ada Ketua Lembaga Sensor Film periode 2024-2028, ada Uda Naswardi. Selamat datang. Terima kasih Mbak Nabila. Iya, terima kasih juga sudah berkenan hadir secara langsung ya di studio ini. Kita penasaran proses kerja dari LSF selama ini dalam menyensor film seperti apa. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu dong, gimana sih membedakan sebetulnya antara lembaga sensor film dengan Komisi Penyiaran Indonesia? Karena mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu nih Betul. ranah kerjanya, kewenangannya, ini seperti apa udah? Iya, sama ke kita juga banyak masyarakat yang bertanya ya, apa bedanya KPI dengan lembaga sensor film ya. Nah, dari sisi tugas ya, kalau KPI itu bekerjanya di ranah pasca tayang. Jadi materinya tayang dulu, baru KPI mengawasi di situ. Kalau lembaga sensor film itu bekerjanya pra tayang. Jadi sebelum materi tayang, itu LSF meneliti dulu, menilai dulu, diklasifikasikan dulu gitu ya, baru dapat surat tanda lulus sensor sebagai prasyarat tayangnya. Jadi kalau KPI khusus untuk lembaga penyiaran, yaitu televisi dan radio, kalau lembaga sensor film itu fokusnya untuk bioskop. Televisi dan sebagian jaringan teknologi informatika yang berbasis internet seperti over the top ya, video in demand dan lain-lain. Jadi perbedaannya terletak di situ. Pratayang untuk lembaga sensor film, pasca tayangnya untuk lembaga penyiaran itu diawasi oleh KPI. Gitu. Ada kriteria tayangan tersendiri nggak? Misalnya durasi film yang bisa dikurasi atau difiltrasi oleh LSF ini durasinya berapa lama? Yang sampai akhirnya itu, oh ini layaknya dikurasi sama LSF nih. Atau misalnya durasi tertentu, oh ini masuknya ke ranah KPI nih. Ya. Jadi mandat di Undang-Undang Penyiaran, termasuk Undang-Undang Perfilman adalah, di Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa materi siaran sebelum ditayangkan terlebih dahulu wajib mendapatkan surat tanda lulus sensor. Kecuali dua, karena diatur oleh Undang-Undang Pers ya. Berita atau news ya. Kemudian konten yang disiarkan secara langsung. Nah, di luar itu semuanya wajib terlebih dahulu mendapatkan surat tanda lulus sensor sebelum tayang di televisi. Maka kami di LSF juga meneliti, juga menilai iklan, bahkan infotainment, bahkan sebagian kalau ada acara makan-makan itu ya, kulineran, nah itu juga, bahkan pengajian yang setiap subuh ya, itu juga kami nilai, kami teliti, kami klasifikasikan usianya. Begitu juga untuk bioskop. Semua produk yang tayang di bioskop wajib surat tanda lulus sensor. Berarti sebetulnya tidak bicara soal seberapa lama durasinya. Tidak bicara ya. durasi. Tapi kalau misalnya ditemukan ada sebuah tayangan yang ternyata unsensor begitu ya, itu seperti apa tuh? Kalau ada tayangan ya di televisi yang ditayangkan tanpa surat tanda lulus sensor, maka itu menjadi bahagian dari temuan di KPI.
Karena kita dengan KPI kan sudah MOU ya, sudah kerjasama tertulis, maka sanksi pengawasannya itu ada di KPI. Kalau di bioskop, itu lembaga sensor film. Tapi selama ini ya di bioskop pasti tidak akan berani menayangkan sebuah materi, baik itu film maupun iklan atau materi lain, tanpa surat tanda lulus sensor itu pengusaha bioskop juga tidak berani menayangkan. Dalam menyensor film, KPI kan sebetulnya punya tim khusus ya untuk memantau siaran yang sudah tayang di televisi selama 24 jam begitu ya. Kalau kerja-kerja dari LSF ini dalam memantau atau menyensor tayangannya ini seperti apa tuh? Kita di lembaga sensor film ini punya SDM ya. Kalau saat ini itu total 103 orang, 17 itu adalah anggota. Dan 33 itu tenaga sensor yang memang bertugas di studio. Ini namanya kelompok penyensoran. Jadi kita punya 6 studio di kantor ya. Yang 5 itu rutin, 5 studio itu rutin melakukan proses penyensoran setiap hari. Dalam satu studio itu bertugas sebanyak 6 orang. 3 anggota, 3 tenaga sensor, kemudian 1 operator. Nah inilah yang setiap hari dari pagi, dari jam 9 sampai jam 4 sore bertugas menonton. Termasuk berbagai jenis materi tadi ya. Nah tenaga sensor inilah yang secara khusus membantu tugas-tugas penyensoran. Yang kemudian tugas penyensoran itu adalah menilai, meneliti, menggolongkan, memberikan klasifikasi usia pada setiap materi yang dinilai, yang diteliti. Jadi surat tanda lulus sensor itu selain menjelaskan tentang klasifikasi usia filmnya atau usia penontonnya, itu juga sebagai bagian dari prasyarat untuk film itu dapat tayang di bioskop, termasuk di televisi gitu. Udah Naswardi, kita penasaran nih, masyarakat juga pasti penasaran. Di balik layar dari ruang studio penyensoran, ini seperti apa sih? Mungkin dari satu film untuk menyensor itu durasinya juga berapa lama tuh? Ya, jadi banyak masyarakat yang bilang salah satu pekerjaan terbaik itu ada di lembaga sensor film. Karena nonton dibayar, nah itu di LSF, pekerjaan itu ada gitu. Saya jadi mau. Dengan total materi per hari itu lebih kurang 200 sampai 300 judul yang dibagi secara acak ke dalam 5 studio yang bertugas tadi. Jadi sistem, karena layanan sensor kita itu udah berbasis digital ya, dari Papua, dari Aceh, dari Makassar, dari manapun, itu bisa mendaftarkan materi sensornya untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor itu melalui sistem digital tadi. Kemudian sistem akan mengacak secara random ke 5 studio yang bertugas tadi gitu. Tapi gambaran sampai dengan bulan Oktober ini banyak nggak sih film-film yang akhirnya lulus sensor? Kemudian kalau misalnya tidak lolos itu apa yang dilakukan oleh LSF kepada pemilik produksi filmnya? Setiap tahun kita sensor materi untuk bioskop, televisi, dan jaringan teknologi informatika itu 42.339 judul di tahun 2024 yang lalu. Sampai bulan ini, bulan September, kita sudah menerbitkan surat tanda lulus sensor lebih kurang 29.000. Dengan film bioskopnya, ya, film nasional layar lebarnya itu 217. Dan film impornya dari 18 negara itu 212 judul. Jadi semua materi itu baik untuk bioskop, untuk TV, dan sebagian OTT tadi itu kita nilai. Kita tonton dari awal sampai akhir, kemudian kita klasifikasikan ini untuk penonton usia berapa, ada semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, atau dewasa 21 tahun ke atas gitu. Nah ini yang kita teliti. Kalau di era digital ini kan masif ya film platform berkembang lah di banyak platform live streaming, terus tadi udah mengatakan OTT ya, over the top, video on demand. Ini kan juga terkadang suka banyak loh gitu masyarakat yang menemukan film-film yang mungkin ini kategorinya termasuk ada pornografinya nih gitu kan. Nah itu sebetulnya aturannya sejauh ini seperti apa sih? Sinergi sama Komdigi bagaimana? Memang untuk penayangan berbasis jaringan teknologi informatika, terutama
over the top, video in demand, termasuk media sosial ya, ini belum secara eksplisit dimandatorikan di dalam undang-undang perfilman. Nah, ini yang sedang saat ini masuk ke dalam prolegnas ya untuk revisi perubahan undang-undang perfilman, sehingga yang saat ini kami terima baru 5% dari total materi yang disensor itu yang peruntukannya adalah untuk OTT. Jadi dasarnya itu kesadaran dari pemilik OTT-nya, terutama OTT lokal ya. Sedangkan yang OTT yang secara global itu belum. Nah, secara kerjasama dengan Komdigi kita sering melakukan koordinasi ya, karena anggota lembaga sensor film itu salah satunya juga ada perwakilan dari Kementerian Komdigi. Jadi dari unsur pemerintahnya itu ada 5 kementerian. Komdigi, Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi pengawasan di OTT, di video in demand dan media sosial itu kan kewenangannya Komdigi. Jadi kalau ada laporan masyarakat yang masuk ke kita ya, kita teruskan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti gitu. Berkaitan dengan hal itu juga ada juga nih platform yang mungkin mudah ditemukan oleh masyarakat ya tanpa harus berlangganan begitu ya. Kita katakan misalnya YouTube. Di sana juga kan ada short film ataupun juga short video yang terkadang juga ada adegan-adegan tertentu begitu ya. Nah, LSF sendiri bagaimana nih meresponsnya? Karena kan juga ternyata banyak nih film-film asing ya yang masuk ke Indonesia dan itu dijadikan short video begitu. Untuk film asing yang tayang khususnya di bioskop ya, di Indonesia ada 18 negara. Dengan top 3-nya itu dari Amerika ya, kemudian Korea, termasuk akhir-akhir ini dominan juga dari Thailand. Nah, berkaitan dengan film asing, dengan film nasional itu kriteria kita dalam menyensor itu sama dalam meneliti dan menilainya. Tetap yang kita lihat apakah ada di dalam film itu unsur pornografinya dan seks menyimpang ya. Kemudian kita lihat apakah ada unsur kekerasan, kemudian praktek narkotika dan zat adiktif ya, perbuatan melawan hukum, sama perendahan harkat martabat kemanusiaan. Nah, setelah itu semua kita lihat ya, konteks teks ya, tema, judul, dialog, monolog ya, kemudian juga teks terjemahannya untuk film asing, baru kita teliti, kita nilai, kita klasifikasikan. Nah, kalaupun ada yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia yang ada dari adegan, misalnya dari dialog dan lain-lain, maka kita lakukan notifikasi, pemberian catatan kepada pemilik untuk diperbaiki sesuai dengan klasifikasi usia yang diinginkan tadi. Catatan-catatan seperti apa sebetulnya yang diberikan? Tahun ini dengan sangat terpaksa ya, berdasarkan hasil penelitian penilaian yang kita lakukan, kita tidak menerbitkan surat tanda lulus sensor terhadap 7 film asing ya. 7 film asing itu yang diimpor dari berbagai negara. Salah satunya adalah film yang yang diproduksi oleh Israel ya. Karena dalam konteks geopolitik ya, kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, maka film ini tidak kami luluskan sehingga STLS-nya tidak diterbitkan gitu. Kemudian ada beberapa film lain dari luar negeri ya, yang juga masuk, yang juga tidak mendapatkan surat tanda lulus sensor karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar, khususnya yang berkaitan dengan kriteria pornografi ya. Filmnya secara adegan, secara visual ya, itu memperlihatkan adegan yang memenuhi unsur-unsur pornografi, khususnya yang berkaitan dengan LGBT gitu. Artinya ketika LSF memberikan catatan kepada produksi film begitu ya, itu berarti catatan yang misalnya perlu diperhatikan selain memang ini tidak boleh tayang, atau misalnya
oh ini perlu ada bagian yang dipotong nih atau di blur, itu Ya. gimana tuh? Nah, rekomendasi perbaikan atau revisi itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Karena dalam teknologi digital kan berbeda ya dengan pita seluloid pada zaman dulu. Kalau zaman dulu lembaga sensor film itu memang memotong, kemudian disambungkan gitu ya pakai solatip ya, sehingga kalau di bioskop ada gambar gerakan hitam gitu ya, itu karena disensor, karena dipotong. Ya. Tapi saat ini berbeda karena materinya sudah dalam bentuk digital. Nah, materi dalam bentuk digital tidak memungkinkan lagi dalam konteks lembaga sensor film melakukan memotong atau memblur atau memotong sendiri. Tetapi yang kami lakukan adalah misalnya si film ini ingin dikategorikan untuk penonton usia remaja 13 tahun ke atas, tapi ada adegan atau ada dialog ya yang tidak sesuai dengan kriteria remaja 13 tahun ke atas, maka kami rekomendasikan kepada pemilik ya untuk melakukan penyesuaian dari sisi apanya, apakah adegannya, apakah judulnya, apakah dialognya. Maka yang melakukan penyesuaian itu adalah pemiliknya sendiri. Jadi pemilik ya, apakah dari gambarnya diambil jarak dekat menjadi diambil secara jarak jauh misalnya, atau dialognya diperhalus misalnya. Jadi LSF tidak memotong ya, LSF dalam konteks sensor tidak memblur, tapi yang dilakukan oleh LSF adalah melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi, notifikasi, persetujuan, penyesuaian dari sisi tema dan judul, dari sisi dialog monolog, dari sisi adegan, ya, dari sisi tag terjemahan, sehingga menonton sesuai usia, budaya sensor mandirinya jalan. Budaya sensor mandirinya Ya. perlu jalan ya. Sejauh ini bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan budaya sensor mandiri itu? Ya. Jadi Mbak Namila, kita setiap tahun itu melakukan riset berbasis survei ya, yang kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi yang kita bermitra. Tahun ini dengan ISI Surakarta, tahun lalu dengan UMN ya, tahun 2023 yang lalu dengan UHAMKA. Salah satu yang kita temukan dari riset yang kita lakukan adalah baru 46% penonton film di Indonesia itu yang memperhatikan klasifikasi usia itu sebagai panduan dan rujukan dalam menonton gitu. Jadi masih di bawah 50% nih literasi menontonnya itu. Maka tidak kita hindari ya, kalau di bioskop masih kita temukan ibu-ibu ya nonton filmnya dewasa 17 tahun ke atas, horor ya. Atau film dewasa 21 yang kekerasannya itu sangat dominan. Tapi bawa anak kecil yang umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Yeah. Nah, ini persoalan literasi menonton yang masih rendah tadi. Maka apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia yang di situ ada Access One, ada CGV, ada Cinepolis ya, dan ada bioskop independen lain. Yang kita lakukan adalah bagaimana penonton punya literasi yang baik dalam mengakses tontonan, khususnya di bioskop. Jadi kalau Mbak Nabila ke bioskop, pada saat beli tiket itu setiap klasifikasi usia tadi sudah ada Sudah ininya, tertera sebetulnya ya. apa namanya klasifikasinya, klasifikasi usianya itu kita kasih pewarnaan. Kalau warna biru ya untuk penonton SU, penonton 13 ya, hijau, kemudian kuning, merah, termasuk juga kalau penonton dewasa itu kita kasih warna merah. Artinya di sini harapannya adalah masyarakat, wah ini merah berarti untuk dewasa. Yeah. Jadi jangan-jangan di dalam filmnya ada pornografi, kekerasan dan lain-lain. Nah, lalu yang kita lakukan lagi, setiap film sebelum ditayangkan selalu ada iklan layanan masyarakat dari lembaga sensor film. Ada telop ya yang berinformasi tentang klasifikasi usianya. Ada di poster ada informasi tentang klasifikasi usia film. Kemudian ada maskot.
Dan pada saat kita nunggu film sebelum diputar, ada jingle. Budaya sensor mandiri, memilih tontonan yang selalu diputarkan. Nah, Sebagai ini bentuk sosialisasi ya. sosialisasi, pendekatan-pendekatan ke masyarakat, sehingga harapannya literasi masyarakatnya semakin tinggi gitu dalam menonton. Budaya sensor mandiri juga sebetulnya tidak hanya oleh masyarakat sebagai Ya. penikmat tontonan begitu ya Pak, melainkan perlu juga nih dilakukan oleh pelaku industri film. Ya. Sejauh ini untuk pelaku industri film dalam mematuhi atau menggerakkan budaya sensor mandirinya ini seperti apa tuh? Nah, ini yang menarik ya. Budaya sensor mandiri itu sebenarnya tidak hanya untuk penonton, tetapi juga untuk pencipta atau pelaku industri yang memproduksi film ya. Maka yang kita lakukan adalah praktek budaya sensor mandiri di industri, di pelaku usaha perfilman adalah bagaimana setiap skenario atau setiap film yang diproduksi itu memperhatikan kaidah klasifikasi usia, kriteria pada klasifikasi usia yang diinginkan. Jadi sebelum diproduksi, mestinya si pembuat, produser udah tahu, ini film saya untuk penonton semua umur, untuk penonton 13 tahun ke atas, atau untuk penonton dewasa 21 tahun ke atas. Nah, ini yang kita dorong terus ke pelaku usaha. Jadi kriteria 21 tentu berbeda dengan kriteria 17, apalagi dengan 13 atau semua umur. Nah, kita melakukan literasi hukum perfilman, mensosialisasikan kriteria pada setiap klasifikasi itu kepada pelaku usaha, kepada produser, kepada sutradara ya, agar film yang mereka produksi itu sasaran penontonnya sudah direncanakan dari awal. Sehingga setiap adegan, setiap dialog, setiap termasuk tema dan judulnya menyesuaikan dengan kriteria yang ada. Itulah praktek sensor mandiri untuk pembuat atau pemilik filmnya gitu. Iya, ya. Sehingga tidak perlu direvisi lagi begitu. Tadi kan makan waktu, energi, makan modal juga gitu. Nah, saya jadi pengen masuk ke film festival nih. Udah, kalau kita lihat film festival ini kan ada aturan internasional yang menyatakan bahwa nggak boleh nih film festival itu ketika masuk ke sebuah negara untuk dipotong atau bahkan disensor begitu ya untuk tayangannya itu. Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin aturannya pastinya berbeda dong ya dengan aturan internasional. Ada unsur-unsur moral, agama, dan budaya yang perlu dipertahankan gitu ya. Nah, ini gimana cara LSF meresponsnya? Sampai bulan September ini sudah terdaftar di kita 21 penyelenggara festival. 11 dari 21 penyelenggara festival itu diselenggarakan oleh kedutaan besar luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, dari 21 penyelenggara festival ini ada 765 kurang lebih film yang sudah diputar. Yang berasal dari berbagai negara di dunia. Ada 25 negara film-film festival yang diselenggarakan di Indonesia ya. Nah, memang di kami di Lembaga Sensor Film dari sisi kriteria antara film festival dengan film komersil yang ditayangkan di bioskop itu kriterianya itu sama, nggak ada perbedaan ya. Cuman yang membedakan adalah perlakuannya. Kalau untuk film festival, kami di Lembaga Sensor Film karena festival ini kan kepentingannya untuk pendidikan, untuk apresiasi, bukan kepentingan untuk ditonton secara komersil, secara menyeluruh gitu ya. Maka di dalam konteks film festival, kita di Lembaga Sensor Film melakukan proses klasifikasi murni. Artinya setiap film festival yang didaftarkan kita klasifikasikan sesuai dengan konteks, teks, tema, judul, dialog, monolog, dan juga nuansa dari film itu. Jadi murni itu adalah klasifikasi usia. Namun kalau dari filmnya, dari tema-tema film yang diangkat tidak sesuai atau bertentangan atau berlawanan dengan nilai-nilai dasar negara kita ya, dari sisi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, kemudian juga semangat kebinekaan ya, semangat
keagamaan dan lain-lain, maka kami juga punya pengalaman tidak meluluskan film festival. Karena apa? Karena konten dan tema dari film itu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar tadi. Nah, dan yang kami pastikan kepada penyelenggara festival itu adalah penontonnya. Kewajiban dari penyelenggara festival memastikan penonton sesuai dengan kriteria dan klasifikasi usia pada film-film yang diputuskan untuk dewasa. Jadi kalau filmnya untuk dewasa 21 tahun ke atas, maka penyelenggara festival biasanya akan melakukan kurasi penonton dengan checking KTP ya. Kemudian bahkan ada yang membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh penonton ya. Film ini adalah dewasa 21 tahun ke atas ya. Dan dijelasin mengandung pornografi, mengandung kekerasan dan lain-lain. Sehingga sebelum ditonton itu penontonnya sudah tahu ready, konsekuensi dan kandungan filmnya gitu. Kalau kita balik lagi ke kreativitas dari industri perfilman, ini kan LSF pernah nih muncul stigma bahwa LSF ditakuti oleh produser film nih, karena mungkin akan mengekang kreativitas mereka begitu. Nah kalau di era sekarang LSF seperti apa sih? Kalau sekarang justru banyak produser yang menghubungi lembaga sensor film meminta bantu ya berkaitan dengan diskusi, kemudian juga kepentingan kerjasama kolaborasi dalam beberapa hal. Yang pertama, karena orang-orang di lembaga sensor film ini kan punya pengalaman panjang ya melihat meneliti film. Jadi kita punya namanya mekanisme peninjauan. Kalau film saya seperti ini ya dari sisi dialognya, dari sisi sinematografinya, dari sisi adegannya, nah itu kira-kira seperti apa potensi penontonnya, seperti apa klasifikasi usianya, kami akan dapat 17 kah, dapat 21 kah, atau dapat 13 kah. Nah selama ini Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri itu kita sosialisasinya datang ke kampus ya, melalui program LSF Goes to Campus, Goes to School, Goes to Community, datang kampus, ke sekolah, ke komunitas-komunitas. Lalu saat ini kita sedikit geser. Selain datang ke kampus, ke sekolah dan komunitas, kita juga bekerja sama dengan rumah-rumah produksi nasional. Kita bekerja sama dengan bioskop ya. Kita lakukan penyelenggaraannya itu adalah di bioskop sambil promosi film-film nasional yang tayang di minggu kita pelaksanaan kegiatan. Jadi kita datang ke berbagai bioskop di seluruh Indonesia bawa film nasional, karena setiap film nasional itu kan tayang di hari Kamis ya. Mereka itu selalu ada kesulitan mempertahankan layar di hari Kamis dan Jumat. Kalau penontonnya tidak maksimal di Kamis dan Jumat itu, layar itu bisa turun di hari Sabtu dan Minggu. Maka kita bantu melalui promosi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tadi, sekaligus ditutup dengan nonton bersama film nasional pada saat film nasional itu tayang di minggu pelaksanaan kegiatan itu. Dan itu kita beli tiket ya, kita bekerja sama dengan bioskop. Satu bioskop ada 500 orang ya, 250 ya, dan itu kata teman-teman di industri sangat membantu mereka untuk untuk penguatan menggairahkan promosi iya. ya. Memungkinkan tidak menggunakan AI untuk mengklasifikasikan film, untuk menyesuaikan dengan kriteria seperti apa tuh? Nah ini yang menarik Mbak Nabila. Jadi kami di Lembaga Sensor Film saat ini bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Kita sedang menyusun studi kelayakan penggunaan teknologi berbasis AI di dalam proses penyensoran. Jadi sekarang baru masuk ke tahap penyusunan studi kelayakannya, sedang berproses tahun ini. Karena kita juga memitigasi ya, kalau terjadi perubahan undang-undang perfilman, kan kalau negara memberikan mandat kepada lembaga sensor film untuk meneliti semua film, semua tayangan, semua konten, materi yang ada di OTT, di streaming, kemudian juga media sosial,
maka dari puluhan ribu akan berganti menjadi ratusan ribu materi yang akan kita sensor. Dan itu tidak mungkin cukup hanya dengan Betul. SDM yang 103 orang tadi. Iya. Maka solusinya salah satunya adalah penggunaan teknologi berbasis AI. Karena beberapa yang kita identifikasi ya dengan beberapa pengadaan penyelenggaraan teknologi, gambar, kemudian dialog, gambar bergerak, nah itu masih terbatas teknologinya untuk mengidentifikasi secara bersamaan. Dan terakhir, udah, Ya. ini kan penikmat film semakin banyak, kemudian film-film juga semakin ramai bermunculan, baik itu dalam negeri, luar negeri. Ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin bagaimana agar ini kan LSF perannya juga cukup tricky ya Ya. kalau kita lihat, karena perlu menyeimbangkan, perlu beriringan begitu antara bagaimana penikmat tayangan atau masyarakat ini bisa menikmati tayangan yang sehat ya, dan juga tidak mematikan kreativitas dari industri perfilman. Ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Untuk seluruh penonton film di Indonesia ya, saat ini sepanjang sejarah perfilman nasional sejak tahun 1916 ya, baru tahun 2024 yang lalu film nasional kita dari sisi kuantitas ya, judulnya lebih besar dari film asing. 285 berbanding 283. Artinya film nasional kita dari sisi kuantitas produksi sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan juga di tahun lalu dan tahun ini jumlah penonton film nasional kita melebihi jumlah penonton film impor. Artinya apresiasi penonton semakin tumbuh, semakin membaik, semakin meningkat. Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, terus berikan apresiasi dengan datang ke bioskop menonton film-film nasional yang diproduksi oleh seluruh sineas lokal kita, talenta muda Indonesia, ya, talenta terbaik, dan tentu berikan apresiasi terbaik dan selalu budayakan sensor mandiri, menonton sesuai klasifikasi usia. Maju terus perfilman nasional dan kita tingkatkan literasi menonton film dan menonton tayangan di Indonesia. Baik, terima kasih Uda Naswardi, dan terima kasih juga Sobat Antara. Itu tadi ngobrol kita ya bersama dengan Uda Naswardi selaku Ketua Lembaga Sensor Film periode 2024-2028. Dan kita akan kembali lagi ya di episode lainnya, tentunya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.